Baik Pak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya mohon maaf mengganggu waktunya ya Pak ya di siang hari ini untuk ada wawancara terkait tugas CGP di Angkatan 9 yang saya jalani. Oke. Ini ada beberapa tugas yang harus dilaksanakan terkait ada wawancara gitu kepada pimpinan dari sekolah gitu. Nah, langsung saja ya Pak ya. Ya, silakan Mbak Teh. Ini dalam memimpin di SDN Pondok Ranggon 03 ini Pak, tentu Bapak dihadapkan pada berbagai situasi yang memerlukan pengambilan keputusan. Nah, bagaimana Bapak biasanya mengenali situasi yang dapat dianggap sebagai dilema etika atau bujukan moral dalam konteks sekolah yang Bapak jalani di sini? Ya, baik. Terima kasih Bu Atun. Untuk kaitannya dengan pertanyaan tadi, itu mungkin bisa kita tandai ada beberapa yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, konflik kepentingan, yaitu ketika dua pihak atau lebih itu memiliki kepentingan yang saling bertentangan dan tidak ada solusi yang jelas untuk memuaskan semua pihak. Itu yang pertama tentang konflik kepentingan. Lalu yang kedua itu berkaitan dengan keraguan moral, yaitu ketika saya merasa tidak yakin tentang tindakan yang tepat, atau ketika ada dua pilihan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Lalu hal yang ketiga yaitu potensi dampak negatif, di mana ketika suatu keputusan itu dapat membahayakan atau merugikan siswa, guru, staf, ataupun orang tua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, bisa Bapak ceritakan bagaimana Bapak biasanya mengambil keputusan ketika dihadapkan pada kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Mungkin yang biasanya saya lakukan yaitu antara lain, pertama itu mengidentifikasi dahulu semua pihak yang terlibat dan kepentingan mereka gitu kan, yang pertama. Terus yang kedua itu mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang situasi tersebut. Kemudian yang ketiga, mempertimbangkan semua pilihan yang tersedia dan konsekuensinya apa. Kemudian yang keempat yang mungkin bisa kita lakukan adalah berkonsultasi dengan orang lain yang mungkin memiliki wawasan atau perspektif yang berbeda. Dan langkah yang terakhir yaitu membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip etika yang saya pegang teguh. Mungkin itu. Baik Pak. Baik Pak, selanjutnya apakah Bapak memiliki langkah-langkah atau prosedur khusus yang Bapak ikuti dalam pengambilan keputusan dilema etika tentunya Pak? Nah, bagaimana sih prosesnya yang biasa Bapak lakukan? Seperti itu. Ya, baik. Yang biasanya saya lakukan itu ada langkah khusus. Yang pertama yaitu mendefinisikan masalah terlebih dahulu, yaitu saya mencoba memahami situasi dengan jelas dan mengidentifikasi semua faktor yang relevan dengan masalah tersebut.
Kemudian yang kedua, saya mengidentifikasi nilai-nilai yang terlibat, yaitu mempertimbangkan nilai-nilai yang penting bagi saya dan juga bagi orang lain yang terlibat. Kemudian yang ketiga, yaitu mengembangkan pilihan, di mana saya membrainstorming solusi yang mungkin serta mengevaluasi potensi konsekuensinya. Lalu yang keempat itu memilih solusi, yaitu solusi yang menurut saya paling sesuai dengan nilai-nilai saya dan yang akan memiliki dampak positif terbesar tentu saja. Lalu yang kelima yaitu melaksanakan solusi, yaitu mengambil langkah-langkah untuk menerapkan solusi yang sudah dipilih. Dan yang terakhir itu mengevaluasi hasil. Jadi yang sudah kita lakukan, langkah-langkah yang tadi harus dievaluasi. Ini tujuannya untuk memantau situasi dan mengevaluasi apakah solusi yang saya pilih tersebut berhasil atau tidak. Baik Pak. Iya. Nah untuk selanjutnya nih Pak, apa yang menurut Bapak efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika di sekolah ini Pak? Apakah ada pendekatan tertentu yang Bapak temukan berhasil? Ya, baik. Yang sudah kita coba lakukan yaitu antara lain, yang pertama kita harus memiliki transparansi. Di sini saya berusaha untuk transparan dan terbuka tentang proses pengambilan keputusan yang sudah saya lakukan tadi Pak. Kemudian yang kedua yaitu melibatkan orang lain yang terkena dampak keputusan saya dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian berkomunikasi dengan jelas tentang keputusan saya dan alasan dibaliknya. Lalu yang terakhir, tentu saja saya bersedia mengubah keputusan saya jika ada informasi baru yang muncul. Artinya di sini saya berusaha fleksibel. Baik Pak, untuk selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah apa sih yang menjadi tantangan utama dalam mengambil keputusan ketika dihadapkan pada dilema etika? Nah, bagaimana nih Bapak mengatasi tantangan tersebut? Baik, untuk tantangannya itu antara lain, pertama mungkin kita kurangnya informasi. Kadang-kadang memang sulit untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat. Kemudian yang kedua, ada pihak-pihak yang menekan atau tekanan dari pihak lain, dan ini yang mungkin yang saya rasakan, dan saya mungkin merasakan tekanan dari pihak lain sehingga membuat keputusan yang menguntungkan mereka, meskipun itu bukan keputusan yang terbaik untuk sekolah. Jadi itu tadi karena ada tekanan dari orang lain. Lalu yang ketiga itu emosi. Nah, dilema etika tentang emosi ini bisa memicu emosi kita yang kuat, yang dapat membuat sulit untuk kita mampu berpikir jernih pada emosi tadi. Begini tuh. Iya. Nih, apakah Bapak memiliki jadwal atau tata kala tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Nah, kemudian, apakah Bapak cenderung menyelesaikannya segera atau ada prosedur tertentu yang Bapak ikuti? Seperti itu, Pak. Ya, baik. Untuk selama ini
dalam penyelesaian masalah itu barangkali tidak ada jadwal yang kaku ya. Jadi dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini, biasanya saya mencoba menyelesaikannya sesegera mungkin, karena kalau masalah ditunda-tunda kan ini tidak baik. Tetapi saya juga ingin memastikan dulu bahwa saya memiliki semua informasi tersebut yang diperlukan, dan setelah itu baru kita pertimbangkan semua pilihan tadi untuk mengambil keputusan tadi, sehingga keputusan yang kita ambil ya benar-benar cermat dari pilihan-pilihan tadi. Iya. Nah, kemudian nih, adakah seseorang atau faktor-faktor yang biasanya membantu atau mempermudah Bapak dalam proses pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika di sekolah ini, Pak? Ya, baik. Tentu saja ada ya Bu Atun. Ya, di sini kita bisa dalam pengambilan keputusan itu berkolaborasi dengan beberapa orang ya, antara lain mungkin dengan staf, dengan waka itu ya, atau mungkin juga dengan siswa atau pihak lain yang terkait yang bisa membantu dalam proses pengambilan keputusan tentang dilema etika di sekolah tadi. Nah, mereka itu membantu di dalam mendapatkan sudut pandang yang beragam dan membuat keputusan yang lebih terinformasi. Ya. Kemudian bagaimana Bapak memastikan bahwa keputusan Bapak itu adil dan tidak bias? Seperti itu, Pak. Di sini saya berusaha untuk memastikan bahwa keputusan itu adil dan tidak bias, yaitu antara lain, yang pertama itu mempertimbangkan semua sudut pandang. Jadi di sini saya mendengarkan semua pihak yang terlibat dan mencoba memahami perspektif mereka. Kemudian selain itu saya menggunakan informasi yang objektif, yaitu mendasarkan keputusan yang ada tadi berdasarkan informasi yang faktual dan juga tentu saja tidak bias. Dan yang terakhir, tentu saja kita harus berkonsultasi dengan orang lain, yaitu saya meminta nasihat dan masukan dari orang lain yang memang memiliki pengalaman dan keahlian yang berbeda. Itu. Ya. Mohon maaf, Pak, pertanyaan masih ada beberapa lagi. Oh ya, nggak apa-apa. Sabar ya, Pak. Siap. Nah, bagaimana Pak menangani situasi di mana Bapak tuh tidak yakin tentang apa yang harus dilakukan? Berkaitan ini, kalau saya tidak yakin tentang apa yang harus dilakukan, maka biasanya yang pertama kita mengumpulkan lebih banyak informasi. Di sini saya mencoba untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang situasi tersebut, sehingga apa yang saya putuskan itu tepat gitu, Pak. Kemudian yang kedua, tentu saja lagi-lagi berkonsultasi dengan orang lain. Saya dalam hal ini meminta nasihat dan masukan kepada orang lain, tentu saja yang memang benar-benar bisa dipercaya. Dan yang terakhir, mempertimbangkan nilai-nilai saya, yaitu saya memikirkan nilai-nilai yang penting bagi saya dan membuat keputusan yang sejalan dengan nilai-nilai tersebut. Ya, Pak. Iya. Ya, Pak, untuk selanjutnya, apakah
Bapak memiliki sumber daya atau alat yang Bapak gunakan untuk membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika ini, Pak? Saya ada beberapa sumber daya serta alat yang bisa digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan tentang dilema etika ini. Itu antara lain, pertama yaitu kode etik guru. Di sini saya merujuk pada kode etik guru untuk mendapatkan panduan tentang bagaimana berperilaku dalam situasi yang sulit. Kemudian yang kedua, kasus-kasus dilema etika ini saya pelajari dari kasus-kasus yang ada tadi. Kemudian ini tujuannya untuk mendapatkan contoh bagaimana orang lain telah menangani situasi serupa. Jadi kasus yang ada tadi bisa dijadikan sebagai contoh untuk penanganan kasus. Lalu yang ketiga itu ahli etika. Tentu saja di sini saya juga harus bekerja sama ya, berkonsultasi dengan ahli etika untuk mendapatkan nasihat dan masukan tentang situasi tertentu. Ya. Itu barangkali. Ya, Pak. Nah, dari pengalaman Bapak dalam menghadapi dilema etika ini, apa pembelajaran utama yang telah Bapak peroleh? Nah, bagaimana pengalaman ini memengaruhi pendekatan Bapak dalam pengambilan keputusan di masa depan? Baik. Dari pengalaman saya dalam menghadapi dilema etika ini, itu ada beberapa pembelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama yaitu bahwa memang tidak ada solusi yang mudah. Kemudian yang kedua, penting untuk mempertimbangkan semua pihak yang terlibat. Lalu yang ketiga, komunikasi itu sangat penting. Dan yang keempat, penting untuk belajar dari pengalaman. Bisa pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain. Nah, pengalaman ini begitu mempengaruhi pendekatan saya dalam pengambilan keputusan di masa depan. Dan membuat saya juga lebih berhati-hati dan teliti dalam mempertimbangkan semua pilihan yang tersedia. Di sini saya juga lebih terbuka ya untuk berkonsultasi dengan orang lain dan mencari nasihat dan masukan kepada mereka. Itu mungkin buatun yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, baik Pak. Terima kasih banyak. Sudah beberapa pertanyaan Bapak telah membantu saya dari wawancara ini, karena wawancara ini sangat bermanfaat terutama bagi saya juga Pak yang menyelesaikan tugas dari modul 3.1 ini Pak. Ya. Nah, alhamdulillah Bapak, mohon maaf saya sudah menyita waktu Bapak. Ya, mungkin itu saja dari saya Pak. Bapak sudah banyak membantu saya. Ya, sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih dan juga mudah-mudahan saya bisa membantu hal-hal yang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tati. Ya, waalaikumsalam Mbak Tun. Selamat siang. Apa kabar Bu Tati? Sehat ya, mudah-mudahan sehat ya Bu. Begini, maksud dan tujuan saya datang ke sini sebenarnya ingin meminta waktu Bu Tati terkait dengan tugas guru penggerak yang saya sedang jalani, terutama pada tugas modul 3.1 Bu. Nah, di sini langsung saja Ibu ya, langsung saja mohon kesediaan waktunya Ibu untuk diwawancarai gitu untuk saya sebagai tugas guru penggerak.
Baik. Nah, Bu, pertama-tama bagaimana biasanya Ibu mengetahui bahwa Ibu sedang dihadapkan pada dilema etika di sekolah? Baik Batun, insya Allah saya mendukung program Guru Penggerak Hewan ya. Saya jawab sebisanya, kita sharing ya. Iya. Baiklah Batun, tadi pertanyaannya adalah, mohon maaf. Ya, pertanyaannya itu bagaimana biasanya Ibu mengetahui bahwa Ibu sedang dihadapkan pada dilema etika di sekolah? Sedang dihadapi ya. Iya. Biasanya saya menyadari situasi dan dilema etika ketika terjadi konflik antara nilai-nilai moral atau kepentingan yang berbeda di sekolah kami. Misalnya ketika ada keputusan yang harus diambil, namun kedua pilihan memiliki nilai yang sama-sama penting atau memuat kebajikan yang seimbang. Itu bisa menjadi petunjuk bahwa kita sedang menghadapi dilema etika. Seperti itu. Baik, Bu. Saya ya Bu. Ya. Nah, untuk selanjutnya, jadi situasi yang menimbulkan pertentangan antara nilai-nilai atau kepentingan yang berbeda itu jadi indikator penting ya, Bu. Nah, bagaimana Ibu biasanya menyelesaikan dilema etika seperti itu? Saya jawab ya Bu. Nah, biasanya kami melakukan pendekatan yang kolaboratif dalam menyelesaikan dilema etika tersebut. Kami melibatkan staf, siswa, dan pihak terkait lainnya dalam diskusi untuk mendapatkan sudut pandang yang beragam. Setelah itu, kami melakukan analisis mendalam terhadap setiap pilihan yang ada dan berusaha mencari solusi yang sejalan dengan nilai-nilai inti sekolah kami, serta memberikan dampak yang positif bagi semua pihak yang terlibat. Seperti itu. Baik, Bu. Jadi kerja kan tadi kolaboratif ya, Bu. Jadi kerjasama tim dan analisis mendalam menjadi kunci dalam menyelesaikan dilema etika di sekolah ya, Bu ya. Betul sekali, Batun. Kami percaya bahwa melalui kerjasama dan analisis yang cermat, kami dapat mencapai keputusan yang lebih baik dan lebih adil dalam menghadapi dilema etika di sekolah kami, tentunya ya. Baik, baik, berarti. Nah, jadi apakah Ibu memiliki langkah-langkah atau prosedur khusus ya, Bu, yang Ibu ikuti dalam pengambilan keputusan dilema etika? Nah, kemudian bagaimana proses biasanya, Bu? Secara garis besar Ibu Atun, kami tidak memiliki prosedur yang kaku, namun kami memiliki pendekatan yang struktural. Pertama, kami mengumpulkan informasi sebanyak mungkin ya tentang situasi tersebut. Kemudian kami melibatkan semua pihak terkait dalam diskusi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalahnya. Setelah itu, kami lakukan analisis mendalam terhadap nilai-nilai yang terlibat dan dampak dari setiap pilihan yang mungkin. Pada akhirnya, kami mencari solusi yang paling sesuai dengan nilai-nilai sekolah dan memberikan dampak positif bagi semua pihak yang terlibat. Oh, baik, Bu. Jadi seperti itu ya, Bu. Nah, jadi fleksibilitas dan adaptabilitas menjadi kunci dalam proses pengambilan keputusan dilema etika di sekolah ini ya, Bu? Ya, benar sekali, Batun. Setiap situasi dilema etika bisa berbeda dan kami selalu berusaha untuk menyesuaikan pendekatan kami sesuai dengan konteks dan nilai-nilai yang terlibat. Baik, Bu. Baik Bu Tati, untuk selanjutnya pertanyaan berikutnya. Nah, dari pengalaman Ibu, apa yang menurut Ibu efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika di sekolah ini, Bu? Nah, kemudian apakah ada pendekatan tertentu yang Ibu temukan berhasil? Oke.
Menurut saya, efektivitas dalam pengambilan keputusan dilema etika di sekolah kami datang dari kerjasama tim dan analisis yang cermat. Pendekatan kolaboratif kemungkinan kami untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih luas dan mempertimbangkan berbagai kepentingan yang ada. Baik Bu. Jadi kerjasama tim dan analisis yang mendalam menjadi kunci sukses dalam mengatasi dilema etika di sekolah ini ya Bu? Ya benar sekali Bu. Kami percaya bahwa dengan kerjasama tim dan analisis yang cermat, kami dapat mencapai solusi yang lebih baik dan lebih adil tentunya dalam menghadapi dilema etika di sekolah. Ya baik Bu. Jadi apa yang menjadi tantangan utama dalam mengambil keputusan ketika Ibu dihadapkan pada dilema etika? Nah, kemudian bagaimana Ibu mengatasi tantangan tersebut? Saya bisa jawab. Salah satu tantangan utama adalah menemukan keseimbangan antara berbagai nilai dan kepentingan yang terlibat. Kadang-kadang keputusan yang diambil bisa saja tidak memuaskan semua pihak. Namun, kami selalu berusaha untuk mencari solusi yang paling baik dan paling adil bagi semua pihak yang terlibat. Baik Bu. Jadi mencari keseimbangan antara berbagai nilai dan kepentingan menjadi tantangan utama yang harus diatasi dalam mengambil keputusan dilema etika itu ya Bu? Ya benar sekali Bu. Kami percaya bahwa dengan kerjasama tim dan analisis yang cermat, kami dapat mengatasi tantangan ini dan mencapai solusi yang lebih baik dalam menghadapi dilema etika di sekolah kami. Baik Bu. Ya. Apakah Ibu memiliki jadwal atau tata cara tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Nah, apakah Ibu ini, Bu Tati ini cenderung menyelesaikannya sesegera mungkin atau ada prosedur tertentu yang Ibu ikuti? Kami tidak memiliki jadwal yang kaku ya Bu dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini. Karena setiap situasi bisa berbeda dan memerlukan pendekatan yang berbeda pula. Namun, kami selalu berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat tanpa mengorbankan kualitas keputusan yang diambil. Baik Bu Tati. Jadi fleksibilitas dan adaptabilitasnya ini menjadi kunci dalam menyelesaikan kasus dilema etika di sekolah ini ya Bu? Ya benar sekali. Kami percaya bahwa dengan fleksibilitas dan adaptabilitas kami dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan lebih efektif dan lebih efisien. Seperti itu ya, lebih efektif dan efisien. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang biasanya membantu atau mempermudah Ibu dalam proses pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika di sekolah ini? Ya tentu saja ya Bu. Kolaborasi dengan staf, siswa dan pihak terkait lainnya sangat membantu dalam proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dilema ya Bu, etika di sekolah. Mereka membantu kami untuk mendapatkan sudut pandang yang beragam dan membuat keputusan yang lebih terinformasi. Baik. Ya. Dari pengalaman Ibu dalam menghadapi dilema etika ini, apa pembelajaran utama yang telah Ibu peroleh? Kemudian bagaimana pengalaman ini memengaruhi pendekatan Ibu dalam mengambil keputusan di masa depan? Salah satu pembelajaran utama yang saya peroleh adalah pentingnya mendengarkan dan mempertimbangkan sudut pandang semua pihak dalam pengambilan keputusan dilema etika. Pengalaman ini telah memperkuat pendekatan kolaboratif kami dalam mengambil keputusan di masa depan, serta membuat kami lebih sensitif terhadap nilai-nilai moral yang mendasari setiap keputusan yang kami ambil. Baik Bu Tati, alhamdulillah sudah pertanyaan-pertanyaan ini sudah terjawab semua oleh Bu Tati. Terima kasih banyak Bu atas waktunya sehingga saya bisa mendapatkan informasi. Mudah-mudahan Bu Tati di sini
bisa lebih sukses lagi ya Bu ya tentunya dalam memimpin tentunya di sekolah SDN Cempaka Putih Barat 19. Itu saja dari saya. Mohon maaf lahir batin ya Bu telah mengganggu waktu Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.